Ya, teman-temanku semua, bertemu lagi dengan saya, Master Pasai. Dimanapun kalian Anda berada, saya doakan disehatkan selalu, rezekinya lancar, hidupnya penuh berkah, dimuliakan oleh Tuhan, dan dimuliakan oleh semesta alam ini. Ya, semangat, semangat, semangat. Pada kesempatan kali ini, yang saya kasih tema, yang saya kasih judul, teknik penjualan dengan hipnotis dan jamin langsung closing. Hipnotis yaitu adalah seni berkomunikasi, seni mempengaruhi orang lain, yaitu seni bagaimana apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, orang-orang mengerti, orang-orang patuh, orang-orang menurut apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan. Ya, kita manfaatkan keilmuan ini buat penjualan kita, buat marketing kita, tentu dengan kita mahir di dalam dunia komunikasi tentang marketing ini, itu dapat menambah pundi-pundi pendapatan kita, dapat menambah finansial kita jadi lebih baik. Ya, tentu banyak sekali manfaatnya. Ya, kita lanjutkan. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya kita berhadapan dengan konsumen, ya, supaya kita lebih mudah mempengaruhi mereka, lebih mudah penjualan kita supaya diterima oleh konsumen kita. Yang pertama yaitu gali informasi sebanyak-banyaknya dari lawan bicara kita, mulai dari agama, mulai dari keyakinan, mulai dari jenis kelamin, mulai dari apapun itu Anda gali ya dari konsumen kita sebanyak-banyaknya ya. Yang pertama yaitu manusia mempunyai kepekaan. Biasanya manusia peka di tiga kategori ini. Peka di penglihatan, peka di pendengaran, dan peka di perasaan. Ya. Untuk wanita, biasanya dia lebih peka di perasaan. Dan untuk pria, dia lebih peka di penglihatan. Nah, dengan kita mengetahui ini, itu akan lebih mudah kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan orang yang akan kita hipnotis, ibaratnya seperti itu, dengan lawan bicara kita untuk hipnotis penjualan ini. Misalnya seorang wanita itu lebih peka di perasaan. Jadi bahasa yang perlu kita rangkai dengan kata-katanya yaitu berhubungan dengan perasaan. Contohnya ketika Anda menjual misalnya sebuah handphone baru, bahasa yang digunakan untuk yang peka di perasaan, khususnya biasanya wanita, bahasanya perasaan. Bu, dengan ibu memakai handphone ini, rasanya Anda menjadi nyaman. Ketika dipegang si handphone ini terasa ringan rasanya. Terus ketika Anda memakai handphone ini, rasanya ada seperti artis. Anda bisa merangkai kata-katanya, dasarnya seperti itu dengan bahasa rasa ya. Dan untuk yang peka di penglihatan, bahasanya itu tentang visual. Misalnya, Pak, dengan memakai handphone terbaru ini handphone ini bentuknya sangat kekinian, bentuknya sangat stylish misalnya. Handphone ini dari sudut kameranya itu lebih jernih, dari segi layarnya dia lebih lebar ya, yaitu dengan visual ya, seperti itu. Dan untuk orang peka di pendengaran, bahasa yang kita gunakan yaitu tentang dunia pendengaran. Misalnya dengan bapak atau ibu menggunakan handphone ini suaranya jernih, terus
suara bassnya itu lebih terdengar lebih mantep gitu, seperti Anda di bioskop. Seperti ini Anda bisa rangkai sendiri ya bahasa-bahasa seperti itu ya. Untuk selanjutnya, untuk agar kita lebih mudah closing, yaitu untuk yang kedua, kita perlu menyamakan frekuensi dengan orang yang akan kita edukasi itu, dengan konsumen itu ya. Bagaimana kita menyamakan frekuensi kita dengan orang itu, yaitu misalnya tanya si konsumen itu tentang hobinya. Misalnya hobinya main bola, jadi kita nyambung, oh ibu, oh bapak, saya juga misalnya hobi dengan sepak bola gitu. Atau dia suka tenis meja, kita juga bisa suka tenis meja, dan bahas itu tentang tenis meja, itu akan nyambung. Jadi kita intinya menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi banyak sekali ya cara-caranya, yaitu bisa menanyakan persamaan kita hobi, misalnya hobi musik atau hobi memasak, atau misal tanyakan tempat tinggal di mana. Oh itu misalnya tempat tinggalnya di tempat daerah itu, oh saya juga di daerah itu akan lebih nyambung ya, lebih nyambung. Itu adalah teknik menyamakan frekuensi ya. Yang seterusnya yaitu kita gunakan bahasa tubuh ya, dimana bahasa tubuh ini menyamakan frekuensi juga ya. Ketika konsumen yang kita hadapi ini misalnya duduk, kita ikut duduk. Si konsumen ini berdiri, kita ikut berdiri. Ikuti gerakan tubuh si konsumen ini. Dengan kita terus-menerus mengikuti gerakan tubuh si konsumen ini, suatu saat ketika dia masuk pada kondisi tertentu, kita ambil alih gerakan yang kita inginkan ya. Akan kita membeli ya, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan supaya kita lebih mudah closing untuk penjualan, untuk marketing ini, yaitu gunakan bahasa hati, yaitu bahasa batin ya. Katakan dalam hati Anda, dalam batin Anda ya, Pak atau Ibu, saya menghormati Anda, saya menghargai Anda. Nah, itu adalah komunikasi batin kita dengan konsumen kita ya. Itu adalah sebagai jembatan energi dalam bentuk batin kita dengan konsumen kita. Diharapkan dengan kita mengucapkan kita menghormati orang itu dalam hati ya, itu akan terhubung secara emosi, secara batin ya. Silahkan dipraktekkan teman-temanku semua teknik-teknik marketing seperti ini. Saya telah berkecimpung di dalam dunia marketing sudah cukup lama ya, sudah belasan tahun saya menggeluti dunia marketing ini. Inilah teknik-teknik yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu teman-temanku semua untuk penjualan, supaya penjualan Anda dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus meningkat, terus profit, terus banyak ya bisa Anda jual ya. Hanya ini yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin sukses, penuh semangat. Salam dari saya, Master Pasai. Thank you.